Bab 721. Tahukah kamu bahwa ada seorang pria Asia di sana yang bermain dadu, dan dia memenangkan 1.000 juta dengan 1.000 yuan? Asli atau palsu? Apa yang kamu lakukan berbohong, dan itu hanya butuh kurang dari 10 menit. Sialan, kamu mengarang cerita, kan? Dewa judi tidak sehebat itu. Dalam 10 menit, 1.000 yuan memenangkan 1.000 juta. Ayo, cepat dan saksikan gelombangnya. Segera, semakin banyak penjudi berkumpul di sekitar Chen Yuan. 3 lantai di dalam, 3 lantai di luar, dikelilingi oleh 3 lingkaran penuh. Ada lebih dari 100 orang. Chen Yuan sudah kewalahan, dan dia tidak pernah berpikir untuk bersikap rendah diri. Jika tidak ada penyamaran, dia mungkin memenangkan uang perlahan dengan berpura-pura. Kemudian diam-diam mengumpulkan puluhan juta dana judi. Tapi karena mudah, tidak perlu sama sekali. Yang saya inginkan adalah menjadi gila dan keren. Suamiku, tua, ku dengar kalau menang uang di kasino, jangan menang terlalu banyak. Kalau mau menang, terima saja. Kalau tidak, kau mungkin akan mendapat balasan kalau meninggalkan kasino. Xiaoli mendekatkan mulutnya ke telinga Chen Yuan dan berbisik. Tidak apa-apa. Kasinonya sebesar ini, bagaimana mungkin mereka kekurangan puluhan juta? Itu semua uang kecil. Di kasino biasa, mereka bisa menanggung kerugian. Chen Yuan menepuk punggung Xiaoli. Biarkan dia rileks. Chen Yuan tidak datang ke kasino untuk menang uang. Menurut monitor lalu lintas yang dia retas. Setelah Wang Mengmeng dan Lin Sutong masuk ke kasino ini, mereka menghilang. 10 satelit memantau seluruh proses 24 jam sehari, dan memindai seluruh wilayah Las Vegas, tetapi tidak ditemukan jejak Wang Mengmeng. Oleh karena itu, Chen Yuan menyimpulkan bahwa Wang Mengmeng bersembunyi di kasino ini. Dia perlu menyelidiki lebih lanjut. Cara terbaik adalah membeli kasino ini. Tetapi bos di balik layar mungkin tidak mau. Dia tidak membawa anjing penjilat untuk mengikatnya, jadi dia tidak bisa memakannya. Ini satu-satunya jalan keluar. Jangan salahkan kakakku karena kejam, jika aku tidak bisa menemukan adikku, aku akan membeli seluruh Las Vegas. Apa untungnya memenangkan kasino untukmu? Dealer baru itu adalah pria Asia parubaya. Kelihatannya seperti orang Jepang. Aura di tubuh lawannya jelas tidak sama dengan Xiao He sebelumnya. Sangat mungkin bahwa dia juga seorang ahli judi, yang digunakan untuk meredam situasi. Setiap kasino memiliki semacam master judi. Tujuannya adalah untuk mencegah beberapa penipu memenangkan uang di kasino. Pada saat yang sama, untuk mencegah bandar dan penjudi berkolusi satu sama lain, mereka sengaja menipu uang kasino. Jadi, begitu keadaan khusus muncul. Bandar akan diganti, dan peralatan judi akan diperiksa untuk mencegah penjudi berbuat curang, dan juga untuk mencegah orang-orang mereka sendiri bekerja sama dengan para penjudi. Tentu saja, tidak diketahui apakah mereka akan berbuat curang sendiri. Pastikan tidak ada masalah yang ditemukan. Seorang pria Asia parubaya mulai melempar dadu. Kali ini, di seluruh meja judi, tidak ada orang lain yang memasang taruhan. Hanya menunggu Chen Yuan sendirian. Ini seorang master. Dia bisa menang 3 putaran berturut-turut. Setiap putaran memiliki probabilitas yang sangat kecil. Dia pasti punya caranya sendiri. Mau minum sup dengan bos nanti? Lebih baik tidak, dalam situasi seperti ini, lebih baik tidak ikut serta secara membabi buta, dan bandarnya sudah berganti, dia mungkin tidak bisa menang kali ini. Tidak masalah jika kau membeli puluhan ribu yuan untuk mengikuti tren. Jika kalah, kau akan tertipu. Mungkin kau benar-benar seorang penjudi. Beli dan pergi, mulailah bertaruh. Banyak orang berpikir bahwa lelaki tua Huaxia ini telah memenangkan lebih dari 1.000 juta, jadi tidak perlu terlalu agresif. Tidak mungkin selalu beruntung. Bertaruh perlahan adalah pilihan terbaik, dan tidak ada yang memaksamu untuk bertaruh besar setiap saat. Saat ini, Chen Yuan mengambil chip di tangannya dan bertaruh total 1.000 juta dolar AS pada 5 poin. Sialan, orang gila. Dengan 1.000 juta dolar AS, kau bisa meraih kekayaan dan kebebasan. Peluang bertaruh 5 poin hanya beberapa per 10, terlalu kecil. Jika aku punya 1.000 juta ini, aku masih akan berjudi beberapa kali, dan aku akan segera kembali ke kampung halaman untuk membeli villa dan menikmati hidup. Jika kalah, kau mungkin akan kalah. Melihat sikap luar biasa dari pihak lawan, mungkin dia orang kaya dan tidak peduli dengan uang sedikit ini. Tepat ketika para penjudi lain membicarakannya. Ada juga 3 atau 5 penjudi yang mengikuti Chen Yuan dalam satu putaran taruhan. Tetapi mereka tidak bertaruh banyak, paling banyak hanya 10 yuan, dan paling sedikit 5.000 yuan. Beberapa orang ini semuanya memiliki aset kecil, dan mereka jelas tidak berada di level yang sama dengan para penjudi lainnya. Bagi mereka, jika mereka ikut bertaruh 180.000 yuan, bahkan jika kalah, itu tampaknya bukan masalah besar. Jelas, sebelum bertaruh mengikuti tren, mereka siap kalah. Terutama yang ikut bertaruh 10 yuan ternyata adalah seorang wanita cantik. Pirang, kaki panjang, dan pinggang ramping.
Tubuhnya seksi, seperti buah persik yang matang. Ketika orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menggigitnya. Kulitnya sangat putih, seputih giok hetian, dengan lekukan dalam yang tidak terlihat sekilas. Kecantikan seperti itu cukup untuk membuat darah setiap pria yang ada di sana bergejolak. Jika bukan karena kecantikan ini yang diikuti oleh sekelompok pengawal yang ganas, banyak pria tidak akan bisa menahan diri untuk meminta informasi kontaknya. Chen Yuan hanya meliriknya dan tidak terlalu memperhatikannya. Nona Morgan. Nona Morgan. Apakah putri keluarga Morgan? Sungguh cantik. Kecantikan Nona Morgan mungkin sebanding dengan Della Hathaway. Buka. Dadugu terbuka. 1, 1, 3, 5 poin. Detik berikutnya, semua orang tersentak. Penonton terkejut. Bola mata banyak orang yang makan melon terbelalak. Ini benar-benar keberuntungan, ini benar-benar luar biasa. Astaga, ini terlalu menakjubkan. Aku menyesal. Aku tahu aku seharusnya bertaruh dengan bos. Ini peluang 18. Menakutkan, ini gila, peluangnya 8.000 kali lipat, ini juta. Pada saat ini, kepala pramugari Xiaoli hampir tertunduk. 8.000 juta dolar AS, ditambah modal 1.000 juta, menjadi 9.000 juta dolar AS. Jika dolar AS dikonversi ke mata uang Huaxia, itu akan lebih dari 1 miliar. Chen Yuan meminjamkannya 1.000 dolar. Sudah berapa lama sejak Nima? Dalam waktu kurang dari 10 menit, menjadi lebih dari 1 miliar. Dunia ini sungguh gila. Dewa judi. Ini adalah dewa judi yang sebenarnya. Saya khawatir mulai hari ini, versi realistis dari kisah dewa penjudi akan menyebar di Las Vegas. Wajah bandar judi Jepang itu pucat pasi. Gelombang ini menyebabkan kerugian 8.000 juta dolar AS. Dia pikir dia bisa menemukan kelemahan lawannya, tetapi ternyata tidak. Lawannya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecurangan. Adapun yang disebut mendengarkan suara, Anda dapat memperkirakan angka pada dadu dengan mendengarkan suara saat dadu dilempar. Omong kosong ini benar-benar tidak masuk akal. Ini sama sekali tidak mungkin. Terlebih lagi, jam dadu terbuat dari bahan khusus, jadi tidak ada suara sama sekali. Film ini benar-benar omong kosong. Bisakah Anda mendengar angka dadu dengan menggerakkan telinga Anda? Anda sama saja mengatakan Anda bisa melihat tembus pandang. Tapi bagaimana orang tua di depan saya melakukannya, saya tidak tahu, saya sama sekali tidak bisa melihatnya. Keterampilan berjudi lawan benar-benar luar biasa, hampir mencapai tingkat keterampilan supranatural. Bab 722. Tuan, Anda sudah menang cukup banyak hari ini, mengapa Anda tidak menerimanya begitu melihatnya, kata pria Jepang parubaya itu kepada Chen Yuan. Keringat sudah mulai mengucur di dahinya. Di matanya, Chen Yuan tampak sedikit bingung. Mengapa? Anda adalah kasino besar, Anda mampu menang, tetapi Anda tidak mampu kalah. Chen Yuan mengejek dengan dingin. Benar, kasino di Las Vegas terkenal di dunia, dan Anda tidak mampu bermain setelah hanya kehilangan 1 atau 200 juta yuan. Bukankah ini terlalu sombong? Hentikan. Terdengar desahan lega di antara para penonton. Entah berapa banyak penjudi yang kehilangan kekayaan mereka di kasino. Saya juga tidak melihat Anda mencoba menghentikannya. Mengapa orang tidak diizinkan bermain setelah memenangkan uang? Apa alasannya? Tuan, maaf, chip Anda saat ini telah melebihi batas taruhan meja dadugu. Saya sarankan Anda pergi ke area kelas atas untuk bermain. Seseorang yang mirip manajer kasino menghampiri Chen Yuan dan berkata, awalnya, tidak ada batasan atas taruhan meja di Las Vegas, dan Anda bisa bertaruh sebanyak yang Anda mau. Selama Anda punya uang, siapapun dipersilakan. Karena Chen Yuan memenangkan lebih dari juta yuan. Mari kita mulai menetapkan batasnya. Tentu saja, aturan di kasino yang memiliki keputusan akhir. Jika orang mengatakan ada batasan atas, maka ada batasan atas, dan jika mereka mengatakan tidak ada batasan atas, maka tidak ada batasan atas. Hak interpretasi akhir ada di tangan kasino. Sekarang, tidak ada yang berpikir bahwa Chen Yuan hanya mengandalkan keberuntungan. Orang tua ini terlalu jahat. Jika Anda menang lagi, apalagi peningkatan kali lipat, bahkan jika peningkatan kali lipat, Anda harus membayar miliaran dolar. Kerugian seperti itu akan merugikan bahkan kasino internasional. Baiklah, berhenti bermain dadu, main di tempat lain. Chen Yuan terhuyung-huyung sejenak, dan membawa Xiaoli ke area tempat bermain bakarat. Bakarat adalah permainan poker. Ini adalah salah satu bentuk perjudian yang paling umum di kasino. Bagi penjudi rata-rata, bakarat mungkin lebih teknis. Karena mereka merasa bahwa bertaruh pada dadu sama sekali tidak memiliki unsur teknis. Sebagian besar bergantung pada keberuntungan. Jika kedua pihak tidak curang, semuanya benar-benar bergantung pada Tuhan, baik kemenangan besar maupun kecil. Apakah Anda bisa memenangkan uang atau tidak, hanya bergantung pada keberuntungan. Namun,
Kemunculan Chen Yuan membuat semua penjudi langsung tahu bahwa orang ini masih bisa bermain seperti ini. Menebak angkanya sebenarnya 100 kali. Sungguh mesum. Chen Yuan memegang 9.000 juta chip. Dia menemukan meja acak dan duduk. Di belakang panggung kasino, seorang pria Amerika berkulit putih dengan janggut. Sambil memegang segelas anggur merah, dia dengan hati-hati mengamati pria Tiongkok yang sudah duduk di meja judi dalam video pengawasan. Bagaimana, apakah Anda sudah mengetahui identitas pria Asia ini? Sudah ditemukan. Menurut informasi identitas yang terdaftar di bandara, babi berkulit kuning ini berasal dari Tiongkok. Nama, Huang Batian. Umur, 50. Tinggi, 185 cm. Informasi identitas. Ketua Perusahaan Pupuk Organik Duntian, kekayaan bersih, 1 miliar koin Huaxia. Saya datang ke Las Vegas untuk mengajak selingkuhan saya berlibur. Seorang sekretaris wanita berpakaian bisnis melaporkan dari belakang. Bagaimana Anda menemukan informasi ini? Pria berkulit putih berjenggot itu mengerutkan kening. Informasi paspor bandara seharusnya tidak sedetail ini, kan? Saya menemukannya di situs web Huaxia Duniang, dan di sana ada informasi identitasnya. Asisten wanita itu menjawab. Oke, awasi orang ini, saya curiga orang tua ini curang, tapi saya tidak melihatnya. Meskipun saya tidak melihatnya, tetapi menebak angka dadu 4 kali berturut-turut benar-benar tidak normal. Bos, ada satu hal lagi. Ada apa? Baru saja, sebuah pesan dikirim dari markas besar jaringan gelap. Anggota organisasi dari wilayah Huaxia menemukan jet pribadi Chen Yuan. Jet itu telah meninggalkan Bandara Internasional Hongqiao dan tiba di Nevada, AS. Tuan X menduga bahwa Chen Yuan sendiri mungkin telah menemukan jejak kedua sandera, Wang Mengmeng dan Lin Sutong, dan mereka mungkin telah muncul di Las Vegas. Tapi bandara belum menemukan informasi apapun tentang Chen Yuan. Untuk berjaga-jaga, markas besar menginformasikan bahwa kedua sandera harus dipindahkan sekarang. Dan semua rute pemantauan harus dihindari. Orang Tiongkok ini kemungkinan besar telah menyusup ke seluruh sistem jaringan transportasi Las Vegas. Orang ini sangat berbahaya. Markas besar harus memberitahu bos untuk bertindak dengan hati-hati, kata asisten wanita itu dengan wajah serius. Mengerti. Pria kulit putih itu mengerutkan kening. Dia adalah Hunter Rockefeller, Raja Dunia Bawah Tanah Las Vegas. Dia juga anggota keluarga Rockefeller di Amerika Serikat. Di balik jaring hitam itu, terdapat dukungan rahasia dari keluarga Rockefeller. Di seluruh Las Vegas, setidaknya sepertiga dari kasino, pariwisata, dan sumber daya hotel dikendalikan oleh keluarga Rockefeller. Pada saat yang sama, kasino juga merupakan salah satu saluran terbaik untuk pencucian uang. Karena kasino di Las Vegas adalah industri legal. Oleh karena itu, selain memangkas keuntungan, hal terpenting bagi kasino adalah pencucian uang. Keuntungan finansial yang diperoleh secara ilegal oleh jaringan gelap setiap tahunnya mencapai angka yang fantastis. Uang gelap yang tidak diketahui asalnya ini ingin dicuci. Kasino adalah saluran terbaik. Bagaimanapun, berjudi itu legal, begitu Anda masuk dan keluar, Anda akan dicuci bersih. Jadi Las Vegas sama sekali tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Di balik perjudian legal, ada juga rantai industri gelap yang lebih besar yang terlibat. Hunter tidak terlalu menyukainya, dan jaringan gelap selalu mengajarinya untuk melakukan sesuatu dengan cara yang teratur. Jika bukan karena fakta bahwa itu berada di tangan jaringan gelap, dia sudah bosan. Kalau begitu gunakan lorong bawah tanah untuk memindahkan sandera. Baik, bos. Asisten wanita itu mengangguk. Di ruang bawah tanah kasino, terdapat lorong bawah tanah yang digali sepanjang 10 km. Melalui lorong bawah tanah ini, naik kereta bawah tanah pribadi, dan Anda bisa sampai lebih dari 10 km jauhnya dalam 10 menit. Hunter sedikit tidak setuju. Seorang pria Huaxia berusia awal 20-an benar-benar mempermalukan Tuan X di markas besar Dark Web, termasuk bos besar konsorsium di balik keluarga itu. Apakah orang Tiongkok ini begitu hebat? Kudengar 2 hari yang lalu, orang Tiongkok ini mengubah perintah perburuan global di Dark Web, menyebabkan seorang pembunuh benar-benar pergi untuk melakukan pembunuhan. Meskipun pembunuh itu terbunuh di tempat, masalah ini tetap menimbulkan dampak besar di Amerika Serikat. Orang Huaxia benar-benar tidak taat hukum. Gumamnya tanpa sadar. 10 menit berlalu. Waktu telah tiba pukul 11 malam. Bukannya berkurang, jumlah tamu kasino malah meningkat. Chen Yuan menemukan bahwa manajer lobi kasino sebelumnya telah membawa sekelompok staf untuk memeriksa meja permainan sebelumnya. Memeriksa meja untuk tanda-tanda kecurangan. Tapi ternyata tidak menemukan apapun. Sosok Chen Yuan juga diikuti oleh sekelompok petugas keamanan. 7 atau 8 petugas keamanan yang berpatroli sesekali menatap Chen Yuan. Mereka semua dilengkapi dengan pistol di pinggang mereka, jelas bukan petugas keamanan biasa. Tidak hanya itu, pengawasan di belakang panggung kasino juga difokuskan untuk memantau Chen Yuan.
Puluhan kamera pengawas fokus padanya dan bahkan memutar ulang dalam gerakan lambat. Selama Anda mengetahui bahwa Chen Yuan curang, Anda akan segera menangkapnya. Kecepatan Chen Yuan memenangkan uang tampaknya telah melambat. Ada kemenangan dan kekalahan di awal. Tetapi secara keseluruhan, dia masih menang secara konsisten. Pada pukul 12 malam, chip di meja Chen Yuan mencapai juta. Pada pukul 1 pagi, chip melebihi 1 miliar. Pada pukul 2 pagi, chip melebihi 20 miliar. Sekitar pukul 3 pagi, chip di meja Chen Yuan telah melebihi 50 miliar dolar AS. Chip dengan nilai nominal terbesar 100 juta dolar AS memenangkan total chip. Chip itu menumpuk di atas meja. Para penonton terkejut. Ini benar-benar dilebih-lebihkan. Si jagoan itu benar-benar memenangkan 1000 miliar dolar AS dalam satu malam hanya dengan modal 50 yuan. Dewa judi, ini benar-benar dewa judi, aku sangat yakin. Kulit kepalaku merinding. Dia terlalu kejam. Dia telah memenangkan begitu banyak uang. Akankah kasino benar-benar menukarkannya untuknya? Manajer kasino sudah memperingatkannya beberapa kali barusan. Orang ini sama sekali tidak punya muka. Dia terus memenangkan uang, menang sedikit lebih sedikit, mungkin dia bisa mengambil uang itu, menang sebanyak ini. Dia seharusnya tidak bisa keluar dari gerbang kasino. Bab 723. Bos, Huang Batian ini benar-benar jahat. Kita sudah mengerahkan semua ahli judi, termasuk menggunakan ribuan trik, tapi kita tetap tidak bisa mengalahkannya. Saat ini, hampir seluruh manajemen kasino menghadapi musuh besar. Semua orang ingin menghabisi Chen Yuan hidup-hidup. Tapi karena dia masih berada di kasino dan belum ketahuan melakukan kecurangan, tentu saja tidak mudah untuk mengungkapnya secara terang-terangan. Lagi pula, ada begitu banyak tamu di kasino. Apapun yang terjadi, keadilan dan kejujuran harus dijaga, setidaknya di permukaan. Jika tidak, reputasi kasino akan hancur total. Dia tidak akan bisa pergi. Dia telah memenangkan 50 miliar. Jika dia tidak mengembalikan modalnya beserta bunganya, aku tidak akan membiarkan pria Asia ini meninggalkan Las Vegas hidup-hidup. Kata Hunter dingin. Di layar pengawasan, Chen Yuan tiba-tiba meninggalkan meja judi. Dia selalu tersenyum tipis. Kemudian dia berjalan menghampiri seorang pria berbadan tegap yang tampaknya telah kehilangan semua kekayaannya, dengan wajah menyesal dan lesu. Petik 2. Mengangkat tangan berarti 100 juta chip, buang saja. Tuan, apa yang Anda lakukan? Pria kulit putih bertubuh tegap itu mengerutkan kening, sedikit bingung. Semuanya sudah berakhir, tidak apa-apa, mulai sekarang, kau bermain denganku, 100 juta chip itu milikmu. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Itu menghantam kepala pria kulit putih bertubuh tegap itu seperti kue yang jatuh dari langit. Ini adalah chip tawar-menawar senilai 100 juta dolar. Dikirim begitu saja. Syaratnya hanya menjadi adik laki-lakinya. Bagi para penjudi yang kalah, selama mereka dibayar, mereka rela melakukan apa saja. 1 juta dolar cukup untuk mengubah hidup mereka yang gagal. Bahkan melunasi semua hutang. Bos, mulai hari ini dan seterusnya, hidupku adalah milikmu, dan aku akan melakukan apapun yang kau minta. Pria kulit putih bertubuh kekar itu segera menunjukkan kesetiaannya. Dengan ekspresi gembira, dia menerima chip tersebut. Tidak masalah apakah dia tulus atau tidak. Yang penting adalah Chen Yuan telah mendapatkan seorang adik laki-laki. Siapa namamu? Bos, nama saya Mal. Oke, mulai sekarang, panggilkan beberapa anak buah lagi ke sini, dan aku akan memberimu chip. Aku tidak peduli berapa banyak yang kau berikan. Ingat, anak buah yang kuinginkan harus pemberani. Oke, bos, janji untuk menyelesaikan tugas ini. Kata Mal dengan bersemangat. Dia adalah Raja Las Vegas. Meskipun dia hanya karakter tingkat rendah di Las Vegas, dia mengenal cukup banyak orang. 100.000 dolar jelas merupakan rezeki nomplok. Apalagi, bahkan jika hanya, dia bisa memanggil orang setiap menit. Siapa yang tidak ingin menghasilkan uang? Cara menghasilkan uang ini terlalu mudah. Mal mengeluarkan ponselnya dan buru-buru menelepon dan menghubungi orang-orang. Chen Yuan mengikuti dan menemukan orang kuat kedua yang kehilangan semua chipnya. 1 juta lagi hilang. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Tapi dalam waktu singkat, lebih dari 20 adik laki-laki berkumpul di belakang Chen Yuan. Dan lebih dari 20 adik laki-laki ini menelepon dan menghubungi orang-orang satu demi satu. Di Las Vegas, chip kasino hampir bisa digunakan sebagai mata uang. Chen Yuan menghabiskan uang seperti air. Adik laki-laki dari adik laki-laki juga bisa menarik orang, selama dia mengakui Chen Yuan sebagai bos, dia bisa mendapatkan keuntungan besar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia menghabiskan juta chip untuk keluar. Seiring waktu berlalu, semakin banyak adik laki-laki yang mengikuti Chen Yuan, dan sebenarnya ada ribuan orang yang berkumpul. Beberapa anak laki-laki bahkan mengeluarkan senjata mereka. Terlihat menakutkan.
Keajaiban uang telah terbukti dengan baik di Las Vegas. Chen Yuan menghamburkan uang seperti orang gila, dan dia tidak pernah menolak siapapun yang datang. Sekitar pukul 5 pagi. Dia menghabiskan total $1 miliar, dan kasino serta para adik laki-laki di luar kasino mengumpulkan total 5.000 orang. Momentum yang luar biasa itu langsung membingungkan kasino. Tidak ada yang menyangka pria Asia ini begitu tua dan licik. Benar-benar menghabiskan $1 miliar AS untuk merekrut 5.000 adik laki-laki. Dengan 5.000 adik laki-laki yang bersorak, apakah Anda berani mengkhianati kasino Anda? Awalnya, situasi ini bisa dicegah sejak awal. Tetapi ada terlalu banyak orang di kasino. Mereka tidak dapat menangani hal semacam ini. Itu adalah bisnis mereka sendiri yang bos mereka bersedia bayar. Tidak mungkin bagi kasino untuk mengurus hal semacam ini. Bagaimanapun, Amerika adalah negara yang bebas dan demokratis. Tetapi seiring berjalannya waktu, keadaan mulai memburuk. Semakin banyak orang berkumpul di belakang Chen Yuan, dan bahkan membentuk situasi di mana mereka dapat menghadapi kasino. $1 miliar, buang saja begitu kau mengatakannya. Keberanian seperti ini, kebanyakan orang benar-benar tidak memilikinya. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lebih dari 5.000 orang telah berkumpul di sekitar Huang Batian, dan kita mungkin benar-benar ingin menukar $50 miliar AS. Lagi pula, kemarahan publik sulit untuk ditangkis. Asisten wanita itu berkata dengan ekspresi malu. Jika masalah ini diselesaikan lebih awal, keadaan tidak akan berkembang sampai sejauh ini. Tidak apa-apa, sekelompok massa, selama Huang Batian ini mati, ikan busuk dan udang busuk di sekitarnya akan bubar dengan sendirinya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan untuk tim sementara, tidak ada kekompakan, dan mereka benar-benar rentan. Hunter melambaikan tangannya, dan seorang pria bermata satu yang kuat keluar. Dia membawa senapan sniper di punggungnya. Asisten wanita itu mengerti. Meskipun melakukan itu akan merusak reputasi kasino, bahaya yang ditimbulkan Huang Batian harus dihilangkan. Saat ini, Chen Yuan masih belum meninggalkan kasino. Sebaliknya, dia datang ke meja roulette. Tuan, apakah Anda ingin melanjutkan berjudi? Kata bandar judi Jepang itu dengan serius. Ya, mari kita pasang taruhan terakhir. Hampir subuh. Kita akan menang atau kalah dalam permainan ini. Jika kita kalah, saya akan memuntahkan semua uang yang saya menangkan malam ini, agar tidak mempermalukan Anda. Jika Anda menang. Chen Yuan berhenti sejenak, tersenyum, dan dengan tenang menyalakan cerutu. Menghembuskan kepulan asap. Dia menunjuk ke angka 13 di roulette. Dengan $40 miliar AS, saya bertaruh semuanya pada angka 13, apakah Anda berani bertaruh? Semua orang menarik napas dalam-dalam. Dengan taruhan $40 miliar AS, jika angka 13 benar-benar menang, peluangnya adalah 36 kali lipat. Chen Yuan mungkin akan memenangkan 500 miliar dari kasino beserta bunganya. Dengan jumlah uang yang sangat besar, saya khawatir jika kasino dijual, ia tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Tentu saja, dalam permainan roulette, peluang memenangkan satu angka sangat kecil. Hampir tidak ada. Beberapa orang bahkan gagal bertaruh pada angka yang sama ratusan kali berturut-turut. Baiklah, saya perlu meminta instruksi kepada bos. Bandar judi Jepang Parubaya itu ragu-ragu. Jumlah uang yang terlibat dalam perjudian ini terlalu menakutkan. Dia sama sekali tidak berani mengambil keputusan. Berjanjilah padanya. Baik, bos, saya mengerti. Karena Anda ingin mengambil risiko yang mengejutkan, kalau begitu, ayo. Menang, kau bisa mati sekarang. Penembak jitu itu sudah membidik alis Chen Yuan. Kalah, kau tetap harus mati. Tentu saja, kau bisa hidup 2 hari lagi dan meninggalkan kasino dengan selamat. Adapun apa yang terjadi di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan kasino. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh aula perjudian telah ditutup. Semua penjudi, turis, staf, wanita cantik, petugas keamanan, dan adik laki-laki Chen Yuan semuanya memusatkan pandangan mereka. Perjudian hari ini mungkin telah melampaui taruhan tunggal terbesar dalam sejarah Las Vegas. Satu permainan adalah hidup dan mati. Bab 724. Bos sudah setuju. Ida Muruo mengangguk. Permainan telah resmi dimulai. Suami, kenapa kamu tidak berhenti saja? Peluang menebak angka di roulette terlalu kecil, dan bahkan jika kamu menang, kasino tidak bisa menukarkan $500 miliar AS untukmu. Kasino sama sekali tidak bisa melakukan itu. Berapa banyak uang? Xiaoli menarik pakaian Chen Yuan. Menyarankan dengan suara rendah. Pengalaman malam ini telah membuatnya terkejut hingga mati rasa. Tapi dia belum kehilangan akal sehatnya. Tuan Yan tidak membawa sepeser pun, dan dengan 1.000 yuan yang dipinjamnya, dia memenangkan lebih dari $50 miliar AS. Jika dikonversi ke mata uang Huaxia, nilainya lebih dari 300 miliar.
Likuiditas gabungan seluruh kasino diperkirakan sebesar itu. Jika kamu terus menang, aku khawatir kasino akan membunuhmu karena risiko kehilangan kredibilitas. Tidak masalah, aku sudah mengeceknya. Kasino ini milik grup jaringan HB. Di Las Vegas, total ada 12 kasino, 7 hotel bintang 5, 1 hotel bintang 7, dan berbagai industri lainnya. Ada juga hotel bintang 10 teratas yang diinvestasikan di Dubai, dan bangunan itu saja bernilai 300 miliar dolar AS. Selain fakta bahwa grup HB berlokasi di seluruh dunia, semua jenis industri tersebut jika dijumlahkan mencapai sekitar 500 miliar. Petik 2. Total ada 21 pemegang saham di grup HB. Mereka semua memiliki saham di kasino. Karena mereka memiliki saham, mereka seharusnya menanggung kerugiannya. Aset dari 21 orang ini jika digabungkan seharusnya hampir tidak cukup untuk membayar kompensasi sebesar 500 miliar dolar AS. Petik 2. Ini. Xiao Li tercengang. Dia tidak menyangka Chen Yuan bisa menghitung total aset grup keluarga tersebut. Apakah Nima berencana untuk melakukan semuanya sekaligus? Kasino, hotel, semuanya menang bersih. Menarik, orang Tionghoa ini agak menarik. Hari ini, keluarga Rockefeller mungkin akan mengalami bencana. Tidak jauh dari situ, mata Nona Morgan yang berkulit putih menjadi lebih cerah. Di mata birunya, kecantikannya semurni ember. Malam ini, dia bertaruh dengan Chen Yuan. Dengan taruhan 2.000 dolar AS, dia telah memenangkan lebih dari juta. Pria tua ini luar biasa. Tampaknya di tengah-tengah menyusun strategi, kemenangan yang menentukan berada ribuan mil jauhnya. Dia adalah pria yang bijaksana dan tenang. Pria seperti itu sangat menarik, tetapi sayangnya, dia sudah berusia 50 tahun. Jika aku 20 tahun lebih muda, mungkin aku tidak keberatan bersamanya. Nona, kenapa kita tidak pergi saja? Saya khawatir kasino tidak akan tenang hari ini, saran seorang pengawal. Tidak apa-apa, karena Anda sedang menonton keseruannya, mari kita saksikan keseruannya sampai akhir. Keluarga Morgan mereka menjalankan bank. Meskipun tidak masuk daftar Forbes. Tetapi kekuasaan dan uang yang dimiliki keluarga ini jauh melebihi orang terkaya di dunia. Di Amerika Serikat, bahkan anggota Gedung Putih pun harus menghormati keluarga Morgan. Orang Tionghoa ini akan mati. Bagaimana Anda bisa berpikir begitu? Dalam perjudian terakhir, tidak peduli menang atau kalah, Tuan Hunter tidak akan membiarkannya pergi. Dia pikir dengan menghabiskan sejumlah uang dan menemukan beberapa barang rongsokan, dia bisa mendapatkan momentum. Dia bisa bersaing dengan kasino. Terlalu naif. Sekarang, para penjudi dan personel tingkat rendah ini sama sekali tidak berguna, jadi mereka hanya berpura-pura menakut-nakuti orang. Begitu saya benar-benar melakukannya, saya khawatir saya bisa lari lebih cepat daripada siapapun. Di mana keagungan yang telah lama dibentuk oleh HB Group sehingga mudah terpancing? Kurasa tidak. Kakek Huaxia ini sepertinya bukan orang bodoh. Dia seharusnya bisa mempertimbangkan situasi ini. Mungkin dia masih punya rencana cadangan. Tina Morgan membuat tebakan yang mencurigakan. Tepat ketika semua orang membicarakannya. Roulette mulai berputar. Semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ada aroma ketegangan dan kegembiraan di udara. Rasanya jantungku berdebar kencang. Kecepatan roulette berubah dari cepat menjadi lambat, semakin lambat dan semakin lambat. Xiao Li memegang lengan Chen Yuan erat-erat. Rasanya dia sangat gugup sampai telapak tangannya berkeringat. Nomor 9. Roda masih berputar perlahan. Nomor 10. Tanda tanya petik 2. Roda masih berputar, semakin lambat dan semakin lambat. Nomor 11. Nomor 12. Nomor 13. Berhenti, benar-benar berhenti. Aku benar-benar memenangkan nomor 13, sialan. Saat itu, seluruh tempat menghirup udara dingin. Semua orang membeku. Ribuan orang di seluruh aula gempar. Kengerian di mana-mana. Banyak penjudi begitu bersemangat hingga mereka menjadi gila. Mereka seolah menyaksikan kelahiran sebuah keajaiban. Ini terlalu mengejutkan. Inilah dewa penjudi yang sebenarnya, dewa penjudi. Memenangkan 500 miliar dolar dalam semalam. Dan modalnya hanya 1.000 yuan. Apakah Anda percaya? Dia berhasil. Dia mencapai keajaiban yang belum pernah terjadi dalam sejarah perjudian. Maaf, saya sedikit beruntung hari ini. Chen Yuan melambaikan tangannya, dan ribuan adik laki-lakinya bersorak serempak di belakangnya. Seperti seorang raja. Dengan lambaian tangan, ribuan orang merespons. Lihat, inilah karisma kepribadian. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, kau curang. Jangan mengoceh. Aku belum pernah menyentuh roda roulette. Bagaimana mungkin aku bisa menghasilkan uang? Ada begitu banyak cara untuk curang. Jika kau belum pernah menyentuh roda roulette, apakah itu berarti kau belum curang? Tangkap dia. Bandar Jepang itu melambaikan tangannya. Sebuah tim keamanan yang terdiri dari ratusan orang,
mengenakan seragam, segera mengepung Chen Yuan seperti harimau yang keluar dari kandangnya. Meskipun ada lebih banyak orang di belakang Chen Yuan, tetapi orang-orang kecil ini tampaknya agak sombong. Mereka sangat agresif ketika mengambil uang. Tetapi ketika mereka bertemu dengan tim keamanan pihak lain, mereka bahkan tidak berani menghentikan mereka. Sial, tim yang berantakan, aku masih harus melakukannya sendiri. Seorang petugas keamanan meletakkan tangannya di bahu Chen Yuan. Chen Yuan memutar punggung tangannya dan langsung memelintir lengan lawannya hingga patah. Apa? Pihak lawan langsung menjerit nyaring. Konflik pun pecah seketika. Beraninya orang Tiongkok ini melakukan apapun. Brengsek. Bunuh dia. Teriakan dari para petugas keamanan memicu lebih banyak petugas keamanan. Sambil memegang batang besi, mereka menyerbu dari segala arah seperti sekelompok binatang buas, dan mengayunkannya ke arah Chen Yuan tanpa ragu-ragu. Mata Chen Yuan terpaku. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Menghadapi batang besi yang diayunkan ke segala arah, dia tidak melangkah maju, juga tidak melangkah mundur. Hanya dengan tenang menyalakan cerutu. Biarkan batang besi itu mengenainya. Ding-ding. Tidak terpengaruh. Seorang pria kuat menatap Terk Zenjing pada pipa baja di tangannya. Tongkat Nima bengkok, dan pihak lawan tampak seperti orang biasa. Apakah Nima menyalakan cerutu dengan tenang? Ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah kau bermain bagus? Apakah sekarang giliran saya? Chen Yuan dengan santai menamparkan seorang pria kulit hitam kuat seberat 200 kati hingga terpental. Merebut tongkat dari tangan lawannya. Seperti harimau di tengah kawanan domba, 1 lawan 100, kemanapun tongkat besi itu lewat, terdengar lolongan. Suara tulang patah satu demi satu. Tak seorang pun yang mampu menahan tongkatnya. Sebaliknya, tongkat yang dipukulkan lawan kepadanya sama sekali tidak melukainya. Akhirnya seseorang mulai takut. Setan. Dia setan. Dia bukan manusia sama sekali, dia adalah makhluk yang tak bisa dibunuh. Penjaga keamanan itu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Boom! Sebuah tembakan terdengar. Akhirnya seseorang tidak tahan lagi dan menembak. Chen Yuan dengan santai menangkis peluru itu dengan tongkat. Bang 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 bang. 5 atau 6 penjaga keamanan menembak Chen Yuan dengan panik menggunakan pistol. Sampai magasinnya kosong, pria itu masih tak terluka. Semua peluru ditangkisnya dengan tongkat besi. Petrokimia. Sesak napas. Kaku. Pada saat ini, ribuan orang di antara penonton terkejut. Orang-orang mereka, hati mereka, dan bahkan dinding kecil di saku celana mereka gemetar tak terkendali. Ketakutan menyebar seperti wabah. Bab 725. Senapan sniper di lantai atas, saat Chen Yuan berhenti bergerak, langsung melepaskan tembakan. Menghadapi peluru sniper ini, Chen Yuan memegang 2 koin di tangannya dan mengangkat tangannya untuk menerimanya. Tentu saja, senapan sniper ini jelas bukan senapan sniper berat baret, melainkan M24. Namun demikian, kekuatannya luar biasa. Sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan pistol biasa. Sebuah ledakan keras. Chen Yuan menangkapnya dengan tangan kanannya. Sebuah peluru sniper jatuh dari tangannya. Saat itu juga, pramugari Xiaoli terkejut. Mal terkejut. Hunter terkejut. Ribuan adik laki-laki, termasuk semua penjudi yang hadir, semuanya terkejut. Mereka semua tercengang. Seolah-olah menghadapi dewa. Ini bukanlah keberadaan biasa sama sekali. Seluruh tempat hening. Tidak ada yang berani percaya bahwa pemandangan di depan mereka itu nyata. Bagaimana ini mungkin? Menerima peluru sniper dengan tangan kosong. Sihir oriental, ini pasti sihir oriental. Sihir oriental macam apa ini? Ini kungfu Tiongkok, dia pasti master bela diri legendaris, dia bisa kebal. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia? Ini tidak masuk akal. Bos, kalian bajingan, berani-beraninya kalian menyakiti bos kami, mengira ribuan saudara kami adalah vegetarian. Saudara-saudara, kita telah menerima uang bos, dan kita harus melakukan sesuatu untuk bos, mengambil uang dari orang lain, dan menghilangkan bencana untuk orang lain. Ini aturannya. Kasino HB kalah dan menolak untuk menerima. Kita harus mencari keadilan untuk bos. Kita harus membuat mereka memuntahkan uang itu, teriak Mal. Ya, kasino kehilangan uang dan harus membayar. Kelompok adik-adik Chen Yuan ini memang gerombolan. Tapi gerombolan juga punya peran. Mereka seperti rumput di dinding, jatuh di kedua sisi. Ketika mereka mengetahui bahwa kasino itu kuat, bahkan jika mereka mengambil uang Chen Yuan, mereka tidak berani melakukan apapun. Namun sekarang, orang-orang ini menyadari bahwa kasino bukanlah pihak yang kuat, melainkan bos Huang Batianlah yang sebenarnya kuat. Apa yang harus saya lakukan? Tidak diragukan lagi. Ketika kelompok belalang ini melawan angin, mereka sama sekali tidak berguna. Tetapi ini adalah angin belakang. Satu persatu, gelombang demi gelombang berterbangan, dan mereka bahkan cukup berani.
Sialan, aku tidak akan mengakuinya jika kalah di kasino, aku yang pertama bilang tidak. Saudara-saudara, kembalikan uang untuk bos, atau biarkan mereka tutup. Ho ho ho. Persetan dengannya. Para adik laki-laki bergegas maju. Orang Amerika memuja kepahlawanan individu. Ketika kekuatan seseorang benar-benar cukup kuat untuk mencekik, mereka akan mengaguminya dari lubuk hati mereka. Terutama untuk personel tingkat rendah, tinju besar adalah kata terakhir. Chen Yuan sangat berani. Mereka pantas mendapatkan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Membeli adik laki-laki dengan uang hanya dapat mendominasi orang-orang mereka, tetapi bukan hati mereka. Menaklukkan adik laki-laki dengan kekuatan, ditambah dengan godaan uang, semua adik laki-laki akan patuh padamu. Chen Yuan tidak tahu, karena penampilannya barusan, cara para adik laki-laki ini memandangnya telah berubah total. Penampilannya di usia 50-an, dikombinasikan dengan keberanian dan keterampilannya yang tak terkalahkan, ditambah keterampilan berjudi yang tak tertandingi, dia tampak seperti seorang ahli yang tak tertandingi. Sangat keren. Suasananya sangat kuat. Semangat memaksa raja mengejutkan penonton. Ikuti bos seperti itu, masa depan tak terbatas. Tangkap semua orang di kasino, jangan berpikir untuk melarikan diri hari ini, siapapun yang bisa menangkap pemilik kasino untukku, aku akan memberinya juta. Chen Yuan mengangkat tangannya dan mulai memberi perintah. Bos, jangan khawatir, kita akan menangkap orang-orang sekarang juga. Saudara-saudara, ikut aku tahu di mana kantor bos. Hunter Rockefeller melihat lobi kasino yang sudah kacau di layar pengawasan. Semua orang tercengang. Dia pikir situasi lain akan muncul. Tapi aku tidak menyangka orang Tiongkok ini begitu merepotkan. Sendirian dan tangguh di kasino, mereka masih memiliki keunggulan. Panggil polisi cepat. Hunter berteriak keras. Bos, situasinya sudah di luar kendali sekarang. Anda harus mencari tempat untuk bersembunyi dulu, para penjudi itu sudah mulai beraksi. Asisten wanita itu juga tampak cemas. Baiklah, cari tempat untuk bersembunyi dulu, hindari sorotan, dan tunggu polisi datang. Memanfaatkan kekacauan di kasino, Chen Yuan mulai mencari jejak Wang Mengmeng. Pertama-tama ia pergi ke ruang pemantauan di belakang panggung kasino. Mengambil rekaman layar pemantauan selama 2 hari terakhir. Benar saja, dia menemukan sosok Wang Mengmeng yang pernah muncul sebelumnya. Saat Chen Yuan sedang memeriksa monitor, Mal masuk bersama sekelompok anak buahnya. Bos, polisi ada di sini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalian bisa melakukan apa saja. Kasino berutang 500 miliar yuan kepada saya. Sudah sewajarnya kita membayar utang itu. Namun, Kasino Las Vegas sendiri memiliki hubungan kerjasama dengan polisi. Mereka pasti tidak akan berpihak pada kita. Bahkan di kasino ini, gubernur juga memiliki saham. Kata Mal dengan wajah masam. Kalau begitu, jatuhkan gubernur dan dukung orang-orang kalian sendiri untuk menjadi gubernur. Mulai sekarang, kalian adalah pemilik kasino ini. Saya ingat kasino-kasino grup HB saling terhubung. Total ada 12. Masing-masing dari kalian memiliki keluarga. Dia adalah pemilik kasino dan memiliki persen saham kasino. Karena kasino tidak dapat menukarkan uang, suruh mereka menggadaikan kasino, termasuk semua properti grup HB, sampai utangnya lunas. Berapapun saham yang mereka berikan kepada gubernur, kita akan menggandakannya. Chen Yuan tampak santai. Dia tidak takut untuk membuat sesuatu menjadi besar. Itu bukan identitas aslinya, dia adalah Huang Batian hari ini, dan Chen Yuan besok. Percuma saja jika Raja Langit Laosu datang. Dengan kata-kata Chen Yuan, darah para penjudi ini mendidih. Bos ingin memberi mereka saham. Bisakah para penjudi ini juga menjadi master? Kata-kata Chen Yuan membuat para penjudi ini seolah telah menemukan arah perjuangan masa depan mereka. Bos, saya seorang pengacara, dan saya pasti akan memenangkan gugatan ini untuk Anda. Kami memiliki bukti yang cukup. Kasino memang kehilangan 500 miliar kepada bos. Tidak hanya ada banyak saksi, tetapi juga video pengawasan, mungkin tidak akan bisa memenangkan gugatan ini. Kata pengacara itu dengan tegas. Baiklah. Aku percaya kalian semua di sini adalah kaum elit dari berbagai lapisan masyarakat. Hanya karena tidak sengaja kalian tersesat dan terjerumus ke dalam kebiasaan buruk berjudi. Sekarang kalian punya kesempatan, asalkan kalian mendapatkan kembali 500 miliar itu. Kalian akan memegang kendali penuh atas seluruh kota kasino Las Vegas. Chen Yuan mulai berkilat-kilat. Di kota kasino Las Vegas, Chen Yuan tidak peduli siapa yang memegang kendali penuh. Dia hanya ingin menemukan saudara perempuannya. Tapi Chen Yuan tidak tahu bahwa karena perilakunya hari ini, Las Vegas telah meninggalkan legenda Huang Batian, dewa judi dunia. Legenda itu telah ditiru, tetapi tidak pernah terlampaui. Oleh para penjudi di seluruh dunia, dia dianggap sebagai dewa tertinggi dunia judi.
Dan Serikat Dewa Penjudi didirikan, dan kekuatan serikat tersebut menyebar ke 4 kota perjudian utama di dunia. Dan Huang Batian, Dewa Penjudi, adalah satu-satunya presiden. Sayang sekali setelah Huang Tianba menjadi Dewa Penjudi di Las Vegas, dia menghilang dan pensiun dari dunia. Drip-drip. Pada saat ini, ponsel Chen Yuan mulai bergetar. Di ponselnya, dia mengembangkan sendiri perangkat lunak aplikasi yang dapat terhubung ke 10 satelit pribadinya. Bunyi bip dari ponsel tadi adalah pengingat pemantauan satelit. Pemindaian satelit telah mengunci lokasi Wang Mengmeng. Bagus sekali, sepertinya Darknet sudah tahu bahwa aku datang ke Las Vegas secara diam-diam. Aku pasti akan diperhatikan oleh organisasi Darknet di jet pribadiku sendiri. Dan aku pasti akan menemukan bahwa aku telah meretas sistem jaringan transportasi Las Vegas. Jika saya adalah kepala organisasi Blacknet, saya akan segera memindahkan para sandera, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya memiliki 10 satelit pribadi besar. Selama Wang Mengmeng dan Lin Sutong terpapar sinar matahari, mereka akan segera saya kunci. Bab 726. Wang Mengmeng dan Lin Sutong, kedua gadis ini awalnya tidak saling mengenal. Tetapi apa yang terjadi beberapa hari terakhir juga membuat kedua gadis itu menjadi teman dalam keadaan membutuhkan. Bahkan, mereka awalnya tidak tahu mengapa mereka diculik. Hingga pukul 2 pagi tadi, mereka terbangun dari tidur dan dipaksa untuk berpindah posisi. Samar-samar, mereka mendengar komentar orang lain. Ternyata alasan mereka diculik adalah karena mereka semua adalah orang-orang yang disayangi Chen Yuan. Penculikan itu dilakukan untuk mengancam Chen Yuan. Wang Mengmeng menyesal tanpa henti di dalam hatinya. Karena tidak mendengarkan nasihat kakaknya, ia ingin membuat film untuk menghasilkan uang, tetapi malah jatuh ke dalam perangkap orang lain dan hampir ternoda. Untungnya, sekelompok pria berjas muncul tepat waktu dan menyelamatkannya. Tetapi siapa sangka, setelah lolos dari mulut harimau, ia kembali masuk ke sarang serigala. Ia juga ditangkap dan diancam oleh kakaknya. Jika kakak laki-lakinya benar-benar dalam bahaya karena ini, dia pasti akan mati. Kakak, apakah kau juga seseorang yang disayangi kakakku? Orang asing ini pasti menangkapmu karena kau juga seseorang yang disayangi kakakku. Wang Mengmeng berbisik. Kau Wang Mengmeng. Aku mengenalmu. Kau adalah adik perempuan Chen Yuan. Kau adalah salah satu orang yang paling disayanginya. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Lin Sutong sangat yakin dalam hatinya. Jika tidak ada Wang Mengmeng di antara orang-orang yang diculik, tetapi dia satu-satunya, mungkin Chen Yuan tidak akan peduli padanya sama sekali. Orang asing ini mungkin salah paham, atau informasi dalam penyelidikan itu salah. Setelah mengalami begitu banyak hal, Lin Sutong tahu dalam hatinya bahwa Chen Yuan tidak lagi memiliki perasaan padanya. Terakhir kali ibunya sakit, alasan mengapa Chen Yuan masih mau membantunya mungkin hanya karena ingin memudahkan. Itu tidak berarti Chen Yuan masih merindukannya. Kakak, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Aku belum pernah menceritakan rahasia ini kepada siapapun, bahkan kepada sahabatku Lin Ziluo. Sebenarnya aku, bukan adik kandung kakak Chen Yuan. Ibuku kawin lari dengan ayah kakak Chen Yuan. Kemudian, ayahku menjalani tes paternitas untuk memastikan bahwa aku bukan anaknya. Aku adalah putri paman Chen yang tinggal di sebelah rumah. Karena itu, kakak Chen Yuan selalu menganggapku sebagai adik tirinya. Tapi sebenarnya, ibu kakak Chen Yuan, Bibi Ma, sama sekali tidak subur, yang berarti kakak Chen Yuan kemungkinan besar bukan anak kandung paman Chen, dan kami sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Mengungkap rahasia ini membuat Wang Mengmeng merasa jauh lebih baik. Lin Sutong terkejut. Hubungan yang rumit, bukankah terlalu rumit? Tapi segera, Lin Sutong bereaksi. Orang tua Chen Yuan bukanlah orang tua kandungnya, jadi dia pernah hidup miskin sebelumnya, tetapi kemudian mengetahui bahwa dia adalah pangeran dari sebuah caebol tersembunyi, jadi dia mampu menyelamatkan hidupnya. Begitulah. Mengmeng, apakah kau menyukai Chen Yuan? Lin Sutong bertanya terus terang. Aku. Wang Mengmeng ragu-ragu dan langsung tersipu. Aku mengerti. Apa yang tidak dipahami? Chen Yuan begitu luar biasa dan selalu bergaul siang dan malam, bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Apalagi dia bukan saudara kandungnya sendiri, jadi wajar jika dia menyukainya. Kakak, aku baru mengenalmu hampir 2 hari, dan aku masih belum tahu namamu. Namaku Lin Sutong. Kau Lin Sutong. Wang Mengmeng tampak terkejut, rupanya dia tidak menyangka bahwa gadis di depannya adalah si bajingan keji Lin Sutong. Apakah bajingan ini yang menipu hubungan kakaknya selama 3 tahun dan selalu memperlakukan kakaknya sebagai cadangan? Memikirkan hal ini, api persahabatan di antara keduanya langsung padam. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Kedua gadis itu berhenti berbicara. Semua komunikasi di antara mereka dalam bahasa Mandarin. Mereka pikir orang asing ini tidak akan mengerti. Tetapi sebenarnya, ada orang asing yang mengerti. Ada orang asing yang bisa berbahasa Mandarin,
yang secara khusus digunakan untuk menguping pembicaraan Wang Mengmeng dan Lin Sutong untuk mendapatkan informasi penting. Informasi ini sangat penting. Bukankah Wang Mengmeng adalah saudara kandung Chen Yuan? Berita ini harus segera dilaporkan ke markas besar. Pada saat yang sama, markas besar Darknet kebetulan sedang mengadakan pertemuan penting. Tuan, ada kabar dari Hunter bahwa sesuatu telah terjadi di kasino. Ada apa? Tuan X mengerutkan kening. Tiba-tiba seorang pria Tionghoa tua muncul di kasino. Namanya Huang Batian. Pria Tiongkok ini memenangkan 500 miliar dolar dalam satu malam di kasino Las Vegas. Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Tuan X terkejut, merasa sedikit tidak percaya. Apakah orang-orang di kasino ini semuanya bodoh? Membiarkan orang memenangkan begitu banyak uang tanpa henti. Ya, Tuan, masalahnya lebih serius dari yang kita bayangkan. Huang Batian ini tidak hanya memenangkan 500 miliar, tetapi juga memenangkan hati banyak orang dalam waktu singkat. Dia menerima lebih dari adik laki-laki dalam satu malam. Dia sangat dermawan, menghamburkan uang dengan gila-gilaan, bahkan sebagian besar staf di kasino telah disuap olehnya. Dia bahkan mengeluarkan 50 miliar dolar AS untuk menyuap polisi setempat, dan membeli semuanya dari atas sampai bawah, bahkan direkturnya pun dikuras. Tuan, kasino Las Vegas, jaringan gelap kami juga memiliki hampir 30,00% saham. Tidak hanya itu, kantor pusat baru-baru ini mentransfer sejumlah besar dana ke Las Vegas. Uang itu baru saja dicuci dan masih disimpan di papan dana kasino. Aku khawatir. Ini tidak baik, ini masalah besar, 1.000 miliar dolar AS yang disimpan oleh kantor pusat di dana kasino, tiba-tiba dipindahkan. Seorang wanita kulit putih yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan Dark Web tiba-tiba bergegas masuk ke ruang konferensi tingkat tinggi. Dan berteriak dengan tergesa-gesa. Begitu kata-kata itu keluar, semua pejabat tinggi langsung bereaksi. Bahkan ada yang jatuh dari kursi di tempat. Bajingan, aku masih punya 50 miliar dolar AS di sana, apakah sudah diambil? Seharusnya. Dasar bajingan. Sialan kau. Gila. Semua eksekutif puncak Dark Web menjadi gila. Karena bisnis yang dilakukan di Dark Web tidak terlihat secara terang-terangan. Uang yang mereka hasilkan semuanya adalah uang haram. Dana perlu dicuci. Kasino adalah pilihan terbaik. Dalam keadaan normal, uang disimpan di dana kasino, yang bahkan lebih aman daripada menyimpannya di kartu bank Anda sendiri. Disimpan di kartu bank sendiri, mudah untuk diselidiki oleh CIA atau FBI. Tapi tidak apa-apa jika disimpan di kasino. Siapa sangka kasino Las Vegas, yang mengklaim pasti untung tanpa kalah 9 dari 10 taruhan, kehilangan 500 miliar dalam satu malam. Sialan Hunter, dia bahkan mengembalikan uangnya. Apakah kau bodoh? Hal-hal menjadi ajaib. Bahkan Chen Yuan sendiri tidak menyangka. Tepat ketika dia hendak pergi untuk menyelamatkan Wang Mengmeng, Hunter tertangkap, dan menangkap asisten wanita di sampingnya. Sedikit dipaksa dan dibujuk secara santai. Baru saja menghabiskan 1 miliar dolar dengan santai, dan asisten wanitanya memberontak. Yang lebih mengejutkan Chen Yuan adalah arus kas kasino mencapai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Chen Yuan menghela napas tak berdaya, membuka kasino sangat menguntungkan. Karena arus kasnya sangat besar, Chen Yuan langsung mentransfer uang itu ke rekening pribadinya. Bab 727. Beberapa waktu lalu, Yue Lingsuang membuka lebih dari 100 rekening pribadi untuk Chen Yuan. Rekening-rekening ini meliputi rekening domestik dan luar negeri. Semuanya adalah rekening VIP. Ini juga untuk memperhitungkan risiko yang tidak terduga yang mungkin timbul. Jika terlalu banyak likuiditas di suatu rekening dan dibekukan oleh bank, hal itu dapat menyebabkan dampak yang tidak perlu pada perusahaan. Jadi ketika saya membuka rekening untuk perusahaan, saya juga membuka lebih dari 100 rekening pribadi untuk Chen Yuan. Telur tidak bisa diletakkan dalam satu keranjang. Bahkan jika ada masalah dengan satu telur, seluruh pasukan tidak akan musnah. Chen Yuan mengambil uang itu agar dia tidak perlu makan sendirian. Sebagai dewa judi, bos besar Huang Batian, dia cukup murah hati. Sejumlah besar 200 miliar diambil di tempat dan digunakan sebagai dana kegiatan untuk adik-adiknya. Salah satu pengacara cukup ahli dalam pekerjaannya. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan untuk menyuap agar uang itu keluar secara tiba-tiba. Sejumlah besar uang, 200 miliar dolar AS, dialokasikan untuk menyuap kantor polisi, 100 miliar dolar AS digunakan untuk menyuap para pemimpin di semua tingkatan, dan sisanya 50 miliar dolar AS digunakan untuk menyuap gubernur. Jika gubernur bersedia mendukung, maka teruslah menjadi gubernur. Jika gubernur tidak bersedia mendukung, maka gantilah gubernur. Uang membuka jalan, orang menghalangi dan membunuh, Buddha menghalangi dan membunuh Buddha. Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, tidak ada yang mustahil. Hunter mengkhianati kerabatnya dan dipaksa menandatangani perjanjian pengalihan kasino. Pengalihan kasino, hotel, rumah mewah,
toko-toko mewah, dan lebih dari selusin pusat perbelanjaan besar, rekening dapat diselesaikan dengan hampir semua cara. Hal-hal sepele ini diserahkan kepada adik-adiknya. Dia awalnya teman sekelas Xiaoli yang hanya seorang pramugari. Dianggap sebagai istri dewa penjudi. Menerima rasa hormat dan cinta dari adik-adiknya di antara penonton. Hampir tidak mengangkatnya ke langit. Untuk pertama kalinya, Xiaoli merasakan perasaan seperti menjadi seorang tuan. Setiap orang yang melihatnya harus menyapanya dengan hormat. Keren sekali. Saat ini, pacar Xiaoli meneleponnya lebih dari selusin kali, tetapi dia sama sekali tidak menjawab. Kuharap mimpi indah ini tidak akan pernah berakhir. Xiaoli menikmati menjadi istri dewa judi. Chen Yuan, saat ini. Tapi dia sudah meninggalkan Las Vegas dengan helikopter pribadi Hunter. Jangan melihat betapa makmurnya kota penuh dosa ini. Tapi tinggalkan Las Vegas, yang dikelilingi gurun dan pegunungan. Berjalan ke gurun, jika tidak ada penduduk setempat yang memimpin jalan, mudah tersesat, atau bahkan mati kehausan. Chen Yuan secara pribadi mengemudikan helikopter dan mengejarnya ke arah posisi satelit. Segera sampai di gurun. Menemukan seseorang di gurun seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jaringan gelap memerintahkan pemindahan sandera ke kedalaman gurun. Jangan percaya bahwa Anda dapat menemukannya. Tidak ada pemantauan atau internet di gurun, tidak peduli seberapa bagus keterampilan peretasan Anda tidak berdaya. Selama sandera tidak diselamatkan, jaringan gelap memiliki modal untuk bernegosiasi dengan Chen Yuan. Tetapi para petinggi jaringan gelap tidak tahu. Jika Wang Mengmeng dan Lin Sutong bersembunyi di kota, terhalang oleh gedung-gedung tinggi, Chen Yuan memiliki 10 satelit pelacak, dan tidak akan mudah untuk menemukan mereka. Tetapi di gurun pasir, tak berpenghuni dan tanpa tempat berlindung, pelacakan satelit adalah cara terbaik. Sekelompok orang berkendara di gurun pasir, mereka hanya menggunakan lentera Kongming, sangat mencolok. Siapa sebenarnya Huang Batian? Apa hubungannya dengan Chen Yuan? Tanya Tuan X hampir menggertakkan giginya. Huang Batian adalah orang Tiongkok. Menurut informasi yang kami temukan, dia adalah produsen pupuk organik. Dia tampaknya seorang petani. Informasi ini dapat ditemukan di situs web Huaxia Duniang. Bisakah informasi di duniang.com dipercaya? Anda bisa membuat identitas palsu hanya dengan sedikit uang. Seseorang yang bisa memenangkan 500 miliar dolar di kasino adalah seorang petani. Dia seorang pria tua berusia 50-an. Dia bisa mengalahkan ratusan petugas keamanan di kasino sendirian. Dia tidak takut senjata. Dia juga merekrut ribuan adik laki-lakinya untuk mengambil alih kasino Las Vegas. Keahlian dan kekuatan macam apa ini? Rencana macam apa ini? Orang ini benar-benar menakutkan. Tuan, menurut penyelidikan terbaru kami, Huang Batian datang ke Las Vegas sekitar pukul 10 malam tadi, dan dia menggunakan jet pribadi. Jet pribadi ini saat ini atas nama Chen Yuan, dan merupakan pesawat mewah yang sama yang lepas landas dari Bandara Shanghai Hongqiao, jadi kami punya alasan untuk percaya bahwa pasti ada hubungan penting antara Huang Batian dan Chen Yuan. Ada juga Xiaoli ini, yang juga salah satu awak jet pribadi Chen Yuan. Huang Batian kemungkinan besar bersama Chen Yuan. Tuan, ada kabar dari Heng barusan. Dia menemukan informasi penting. Wang Mengmeng bukanlah saudara kandung Chen Yuan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruang konferensi tingkat tinggi kembali terkejut. Setelah bekerja lama dan memeras otak, aku malah menemukan saudara perempuan palsu. Bukan saudara perempuanku, tanya Tuan X dengan mata muram. Ya. Menurut informasi yang diberikan oleh Han Ke, Wang Mengmeng adalah anak haram ayah Chen Yuan, tetapi Chen Yuan bukanlah anak kandung ayahnya, jadi dia seharusnya memiliki identitas lain. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang di manajemen puncak jaringan gelap tampaknya tiba-tiba menyadarinya. Jadi begitulah. Aku bilang, bagaimana mungkin seorang anak yang lahir di negara biasa tiba-tiba memiliki kekayaan bersih triliunan? Uangnya muncul entah dari mana. Di Huaxia Seoul, ada juga beberapa rumor bahwa identitas asli Chen Yuan diwarisi dari sebuah keluarga kuno. Keluarga ini sangat kuno dan misterius. Huang Batian pasti juga berasal dari keluarga misterius ini. Para eksekutif internet gelap ini sebelumnya tidak memperhatikan identitas Chen Yuan. Karena menurut mereka, apapun identitas pemuda ini, dia berani menentang internet gelap, mencuri informasi rahasia di internet gelap, dan menantang martabat internet gelap. Ini adalah kejahatan berat. Harus dimusnahkan. Kau adalah putra orang terkaya di Tiongkok, kau akan mati. Tapi sekarang, setelah menyelidiki serangkaian informasi identitas Chen Yuan, semakin aku mencari, semakin aku takut, dan semakin aku menyelidiki, semakin misterius. Seberapa kuatkah sebuah keluarga yang telah ada selama ribuan tahun? Itu semua karena kehebatan Chen Yuan. Mengirim siapapun dari keluarganya secara acak dapat membalikkan Las Vegas. Ini sungguh mengerikan. Apakah ini kekuatan sejati keluarga Chen? Tuan, tidak masalah apakah Wang Mengmeng adalah saudara kandung Chen Yuan atau bukan.
Masih ada sandera penting di tangan kita. Dia adalah Lin Sutong. Sebagai cinta pertama Chen Yuan telah mencurahkan terlalu banyak usaha dan kasih sayang padanya, dan dia tidak akan mengabaikannya. Kemampuan Chen Yuan untuk mengirim Huang Batian untuk menyelamatkan para sandera sudah cukup untuk menunjukkan betapa tingginya status Lin Sutong di matanya. Selama dia fokus pada sandera ini, mungkin kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan kembali dana 1.000 miliar itu. Segera tanggapi pesan Heng. Kita harus menjaga sandera Lin Sutong. Jika sandera hilang, mereka tidak akan selamat. Bab 728. Chen Yuan mengejarnya sepanjang jalan dengan helikopter. Sekitar 1 jam atau lebih. Pesawat itu semakin dekat dengan lokasi penentuan posisi satelit. Dia merobek kulit keriput di wajahnya dan kembali ke wujud aslinya. Sudah dekat. Semakin dekat. Benar saja, Chen Yuan melihat ke kejauhan dan menemukan konvoi ribuan meter di depan. Armada itu memiliki total 7 kendaraan off-road. Yang terdepan dan yang belakang tampaknya adalah truk pickup militer. Apa yang terjadi? Sebuah helikopter mendekati kita. Mungkinkah itu lewat? Tidak mungkin, sangat sedikit helikopter yang lewat di rute ini, dan itu masih terbang di ketinggian rendah. Tembak jatuh. Perintah Heng. Markas besar baru saja mengiriminya pesan, memintanya untuk fokus melindungi Lin Sutong sebagai sandera. Tidak boleh ada kejutan. Bahkan jika Anda membunuh orang yang salah, Anda tidak boleh membiarkan lawan Anda mengambil keuntungan darinya. Baik. Saat pesawat semakin mendekat, 2 pria bertubuh kekar berkulit hitam di kursi belakang konvoi ternyata membawa 2 peluncur roket bahu. Boom! Boom! 2 roket melesat ke arah helikopter yang dikemudikan Chen Yuan. Sial! Chen Yuan mengumpat keras. Ia segera menerbangkan helikopternya dengan kecepatan tinggi. Mengandalkan kemampuan mengemudinya yang luar biasa, ia nyaris menghindari kedua roket tersebut. Dulu, ia sering menggunakan roket untuk menyerang pembawa acara wanita, tetapi kali ini benar-benar roket. 2 roket meledak di udara. Terdengar 2 dentuman keras, boom. Kobaran api besar menimbulkan gelombang udara yang mengepul. Kau benar-benar lolos. Sekali lagi, helikopter ini tidak boleh dilepaskan. Perintah Heng. Beberapa pria bertubuh kekar berkulit hitam mengangkat bazooka di tangan mereka. Mereka meluncurkannya ke udara tanpa ragu-ragu. Kelompok itu jelas telah menjalani pelatihan militer. Kemungkinan besar mereka adalah tim tentara bayaran, dengan senjata berat di tangan mereka, dan daya tembaknya cukup dahsyat. Chen Yuan hampir terstunet. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan bahaya setelah kebugaran fisiknya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tidak masalah jika orang asing tidak melarang senjata api. Nima bahkan menghapus bazooka. Sungguh brutal. Terbang di udara hanya bisa direduksi menjadi sebuah target. Dalam situasi saat ini, hanya ada 2 pilihan. Pertama, menaikkan helikopter dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Dengan teknik penempatan kulit ular yang luar biasa, dia seharusnya bisa pergi dengan selamat, tetapi Chen Yuan akhirnya menemukan seseorang, bagaimana dia bisa melarikan diri di tempat itu juga. Pilihan kedua, tetap tegar. Keteguhan hati akan menghadapi risiko yang lebih besar. Tidak mungkin bagi Chen Yuan untuk langsung melompat dari ketinggian meter. Mungkin ketinggiannya harus dikurangi hingga di bawah 20 meter agar dia tidak terluka jika melompat turun. Jika tidak, itu terlalu tinggi, dan kebugaran fisiknya tidak mampu menahannya. Tetapi ketika pesawat mendarat, ia akan menghadapi tembakan yang lebih gencar. Pengoperasiannya juga akan lebih sulit. 5 atau 6 roket ditembakkan berturut-turut, tetapi tidak satu pun yang mengenai sasaran. Heng semakin terkejut. Hebat, kemampuan mengemudinya bagus. Bos, pihak lain benar-benar terlalu sombong. Menghadapi tembakan bazooka, bukannya melarikan diri, dia malah berani terbang turun. Apakah dia ingin sendirian dan membuat seluruh tim kita semakin tangguh? Kita tidak bisa mengendalikan diri. Hentikan konvoi, semuanya bersiap bertempur. Baik. Heng memberi perintah, dan semua anggota tentara bayaran memasuki kondisi siap bertempur. Mereka segera keluar dari mobil, berlindung, dan memegang senapan mesin. Ada tim yang terdiri lebih dari 30 orang, semuanya bersenjata lengkap. Mengenakan pelindung tubuh, celana anti peluru, helm, dan bahkan granat serta granat asap. Kondisi ini tidak berbeda dengan pertempuran. Dan semuanya dilengkapi dengan baik. Rupanya, Darknet telah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Mereka telah melihat kekuatan Chen Yuan, dan mustahil bagi mereka untuk melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Pesawat dengan cepat turun ke ketinggian 20 meter. Panggil aku. Boom. Suara keras. Helikopter ditembak dan meledak oleh bazooka di udara ketika tidak dapat dihindari. Berubah menjadi kobaran api yang menyapu langit. Chen Yuan melompat keluar dengan tegas 3 detik sebelum pesawat ditembak. Meskipun pesawat masih lebih dari 20 meter di atas tanah, dia sudah tidak takut. Dia memegang M416 dan menembaki udara. Dalam perjalanan mendarat,
5 orang tewas di udara. Kelima orang ini jelas-jelas bersenjata berat dan menembakkan bazooka, dan mereka langsung ditembak di kepala oleh Chen Yuan di udara. Bukankah mereka sudah mati? Sialan, hancurkan daya tembak dan bunuh dia. Heng sedikit bingung. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa pihak lawan tidak mati dalam situasi ini. Saat pesawat dihantam peluncur roket, pihak lawan justru melompat dari pesawat dan menembak ke udara, menghancurkan kepala kelima saudaranya. Ketepatan tembakannya terlalu akurat. Saat Chen Yuan mendarat, dia berguling beberapa kali di tanah. Dalam waktu kurang dari 1 detik, rentetan peluru melesat dari belakangnya. Lebih dari 20 senjata menembaknya secara serentak. Chen Yuan melaju dengan kecepatan penuh dan tidak berani berhenti sama sekali. Dia dengan cepat menemukan bunker di lereng untuk sementara menghindari tembakan lawan. Tetapi lebih dari 20 senapan mesin ringan dan senapan ditembakkan. Ditambah dengan 2 senapan mesin berat, Chen Yuan bahkan tidak berani menunjukkan kepalanya. Kekuatan tembakan ini terlalu dahsyat. Kali ini, kita harus mengerahkan semua kemampuan. Sistem, aku ingin memperkuat semua atribut. Ding! Poin peningkatan yang tersisa pada host saat ini, 60, semua peningkatan atribut, kekuatan, fisik, semangat, kelincahan, setiap atribut dasar dapat ditingkatkan sebanyak 15 poin, konfirmasikan peningkatan. Konfirmasi. Ding! Penguatan. Penguatan selesai. Kelincahan, 160. Nilai rata-rata orang dewasa normal, 10. Status, melampaui batas tubuh manusia. Sisa hidup, 80 tahun. Poin penguatan yang tersisa, 0. Keterampilan. Klik untuk melihat daftar keterampilan. Chen Yuan tidak memiliki banyak poin penguatan yang tersisa, tetapi saat ini, dia dapat memperkuat sebanyak yang dia miliki. Tidak bisa menahan diri lagi. Teruslah menekan tembakan dan melempar granat. Sialan, berani datang ke sini sendirian untuk mati, dan membunuh 5 saudaraku, bunuh dia. Heng berteriak liar sambil memegang walkie-talkie. Itu kakak, pasti kakak yang datang menyelamatkanku. Wang Mengmeng menangis gemetar, sambil menutup telinganya. Lin Sutong juga menutup telinganya dan gemetar, wajahnya pucat pasi. Kapan 2 gadis biasa ini pernah mengalami pertempuran seperti ini? Baku tembak, bazooka, pesawat meledak. Semua jenis peluru dan tembakan benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah orang yang datang menyelamatkan mereka ternyata adalah Chen Yuan, dan dialah satu-satunya. Seorang diri menghadapi lebih dari 20 senapan mesin dan tembakan gencar. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak pantas menerima perlakuanmu, aku benar-benar tidak pantas menerima perlakuanmu. Lin Sutong menangis terseduh-seduh. Ia patah hati dan menyesal. Ia sekali lagi membebani Chen Yuan. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah melakukan apapun untuk Chen Yuan. Chen Yuan selalu memberi. Bahkan setelah putus pun masih begitu. Ia mengatakan akan memberikan segalanya untuk Chen Yuan, tetapi kenyataannya ia tidak melakukan apapun. Bab 729. Kali ini, aku harus melakukan sesuatu. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku untuknya, aku tidak akan ragu. Ada sedikit kesedihan di hati Lin Sutong. Dia harus membiarkan Chen Yuan melihat bahwa dia, Lin Sutong, juga seseorang yang bisa mengorbankan segalanya untuk cinta di hatinya. Dia tahu dia salah. Dia benar-benar tahu itu salah. Jika pengorbanannya bisa ditukar dengan pengampunan Chen Yuan, dia rela memberikan segalanya. Apa? Lin Sutong berteriak, dan dengan tubuhnya yang kurus, masuk ke kursi pengemudi truk pickup dari kursi belakang. Benar-benar menghidupkan mobil. Untungnya, dia baru saja lulus ujian SIM bulan lalu. Tahu cara menghidupkan mobil. Karena semua kekuatan senjata, Chen Yuan sedang ditekan. Dia sama sekali tidak peduli dengan sandera. Lin Sutong memanfaatkan celah itu, menghidupkan mobil, menginjak pedal gas, berbalik, dan tiba-tiba menabrak tentara bayaran itu. Namun, kemampuan mengemudinya biasa saja, dan dia sama sekali tidak bisa mengenai tentara bayaran yang lincah itu. Sebaliknya, setir berputar liar, mobil berbelok ke timur dan barat, dan setelah melaju beberapa jarak, tiba-tiba menabrak mobil di depan Chen Yuan. Mobil itu terlempar tiba-tiba. Chen Yuan kehilangan perlindungan bunker. Sialan. Tuan Lin Sutong menyimpan dendam padamu. Bang bang bang. Setelah mobilnya terlempar, tidak ada tempat berlindung di depan Chen Yuan. Para tentara bayaran segera menyerangnya. Lebih dari 20 senjata menembak Chen Yuan secara serentak. Pada saat kritis ini, Chen Yuan memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal, dan sosoknya hampir berubah menjadi bayangan. Beberapa peluru hampir melesat melewati kepala Chen Yuan. Untungnya, dia bereaksi cepat, jika tidak, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Senapan mesin M416 berubah menjadi sabit maut di tangan Chen Yuan. Satu peluru melesat, membunuh 5 orang lagi di tempat. Mengganti magazin sambil bergerak, dan bergerak dengan lincah.
Ia bergerak bebas di tengah hujan peluru. Ada lebih dari 20 senjata, tetapi tidak ada yang bisa mengenainya. Kebugaran fisik Chen Yuan telah meningkat lagi, kecepatan geraknya lebih cepat, reaksinya lebih gesit, dan kekuatan mentalnya telah meningkat, memungkinkannya untuk memahami ritme pertempuran dengan lebih akurat. Dapat menghitung lintasan semua peluru. Lakukan gerakan menghindar yang tepat. Dan setiap tembakan yang dilepaskan Chen Yuan dapat mengenai titik vital musuh. Meskipun para tentara bayaran ini mengenakan rompi anti peluru, celana anti peluru, dan helm anti peluru. Tetapi bahkan dengan baju besi lengkap, tidak mungkin untuk memblokir semua titik vital. Seperti tenggorokan, mata, bagian-bagian penting seperti itu. Dalam hujan peluru, kemungkinan mengenai bagian tersebut sangat rendah, dan itu bergantung pada keberuntungan. Umumnya, mengenai dada adalah target yang paling mudah untuk dipukul. Membidik secara khusus ke tenggorokan atau mata, mudah meleset. Dan targetnya masih bergerak. Namun demikian, Chen Yuan hampir dapat melumpuhkan beberapa tentara bayaran setiap kali pesawat ulang-alik jatuh. Ketika jumlah personel terus berkurang, daya tembak menjadi kurang intensif. Para tentara bayaran ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Chen Yuan. Bajingan. Jenis orang mesum macam apa ini, mengapa dia tidak bisa dipukuli sampai mati? Aku tidak bisa mati karena bom roket, tembakan senapan mesin, bom granat, melompat dari ketinggian lebih dari 20 meter. Mengapa ada manusia mesum seperti ini di dunia? Bos, kenapa kita tidak segera lari? Dia iblis yang tak terkalahkan, kalau kita tidak lari, kita juga akan terbunuh. Tangkap Sandra. Hanya dengan menangkap Sandra kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak bisa menangkap Sandra, kita semua akan mati. Heng meraung liar. Beberapa tentara bayaran bereaksi cepat dan segera menembak ban truk pickup yang dikendarai Lin Sutong. Seketika mengendalikannya lagi. Bang bang bang. Tembakan terdengar, dan Chen Yuan membawa mereka bertiga pergi lagi. Jangan bergerak, kalau kalian bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Bang bang bang. Chen Yuan sama sekali tidak peduli. Satu tembakan beruntun, membunuh 3 orang lagi. Seluruh pasukan tentara bayaran dibantai oleh Chen Yuan dengan brutal. Pada akhirnya, hanya tersisa 3 orang. Mereka bertiga menggunakan Lin Sutong sebagai tameng, mengambil Sandra dan pergi dengan tergesa-gesa. Sudah ketakutan. Chen Yuan sama sekali tidak mengejar mereka. Karena Wang Mengmeng sepertinya tidak ada di dalam mobil itu. Jika Lin Sutong dibawa pergi, ayo kita bawa dia juga. Bajingan ini hampir membunuhku. Tentu saja, Chen Yuan sebenarnya tidak sengaja membiarkan orang-orang ini pergi. Lawannya sudah ketakutan. Jika dia benar-benar merasa tidak punya jalan keluar, dia mungkin akan mundur sebelum mati dan mati bersama Lin Sutong. Namun, dalam hujan peluru barusan, betis Chen Yuan sudah tertembak. Meskipun kecepatannya sangat tinggi, daya tembak lawan terlalu padat. Hampir menutupi seluruh area. Beberapa peluru sama sekali tidak bisa dihindari. Chen Yuan menarik keluar peluru di kaki kanannya. Tampaknya lubang peluru itu tidak dalam, peluru itu tersangkut di otot, dan hanya menembus setengah inci. Bagaimanapun, itu adalah tubuh yang terbuat dari daging dan darah, tetap saja tidak cukup keras. Kakak, kakak, wuho gelombang. Baru setelah tidak ada lagi gerakan di sekitarnya, kepala kecil Wang Mengmeng muncul dari jendela kendaraan off-road. Jelas kewalahan. Sampai dia melihat Chen Yuanyi berdiri di pasir kuning di seluruh langit, dikelilingi oleh mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Wang Mengmeng keluar dari mobil dengan terkejut, bergegas maju, dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Yuan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Chen Yuan mengelus kepala kecilnya dan tersenyum tipis. Di antara hamparan pasir kuning yang bergulir, hanya 2 sosok ini yang tersisa. Kakak, apakah kau terluka? Luka ringan, tidak apa-apa. Bagaimana mungkin luka tembak itu luka ringan? Wang Mengmeng merasa sangat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini bermula karena dirinya. Chen Yuan hampir mempertaruhkan nyawanya barusan untuk menyelamatkannya. Dalam situasi barusan, itu hampir seperti lolos dari maut. Chen Yuan sedang menerbangkan pesawat, dan setelah dibombardir oleh bazooka, dia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Itu hampir seperti masalah hidup dan mati. Betapa berharganya persahabatan seperti itu. Kakak dan adik dari orang biasa mungkin tidak mampu melakukan ini, bukan? Jika aku memberitahu kakakku bahwa aku bukan adik kandungnya, apakah kakakku akan mengabaikanku lagi? Wang Mengmeng memeluk tubuh Chen Yuan semakin erat. Seolah tak ingin berpisah. Seandainya aku bisa memeluknya seperti ini seumur hidupku. Hanya dalam pelukan kakaknya dia bisa merasa sangat aman. Wang Mengmeng. Tingkat popularitas +1. Wang Mengmeng. Tingkat popularitas +1. Saat ini, 99 poin. Ding. Mitra penjilat anjing, Wang Mengmeng, tersentuh oleh tindakan tanpa pamrih, heroik, dan tak terkalahkan sang tuan rumah yang mengorbankan segalanya demi cinta.
Tingkat kesukaannya menembus 99 poin, dan dia memberi tuan rumah 20 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 20. Sistem, jangan bicara omong kosong, mengapa mengorbankan segalanya demi cinta, aku kan kakak dan adik. Chen Yuan terdiam. Sistem ini sama sekali tidak mengerti konsep kekerabatan. Kakak, pergi ke mobil dan istirahat sebentar, aku akan membalut lukamu, mereka pasti punya kotak obat. Wang Mengmeng berlari ke mobil dan mulai mencari. Saat ini, dia menyadari bahwa Lin Sutong sepertinya hilang. Kakak, di mana adik Sutong? Dia ditangkap. Oh. Wang Mengmeng melirik Chen Yuan, menundukkan kepalanya, dan tidak melanjutkan bertanya lebih banyak. Mungkin kakakku tidak menyelamatkan Lin Sutong, tetapi dia sebenarnya sangat sedih. Lebih baik tidak menambah kesedihan. Lagi pula, itu adalah 3 tahun keterikatan emosional. Kakakku tidak pernah mengatakannya, tetapi bukan berarti dia tidak peduli. Bahkan, Chen Yuan juga merasa itu agak aneh. Apakah para penculik ini sudah gila? Mengabaikan Wang Mengmeng, menangkap Lin Sutong dan membawanya pergi dengan nyawanya. Mungkinkah tidak ada perbedaan yang jelas antara korban utama dan korban sekunder? Bab 730. Di antara banyak kendaraan yang rusak, Chen Yuan menemukan sebuah kendaraan off-road yang cukup utuh dan mulai mengemudi kembali ke Las Vegas. Jangan berlama-lama di sini. Lebih baik pulang secepat mungkin. Hembusan angin bertiup kencang, menyapu pasir kuning ke seluruh langit. Mayat-mayat, senjata, dan amunisi di jalan perlahan-lahan terkubur oleh pasir kuning. Di jalan gurun yang tak berpenghuni ini, 5 mobil yang rusak, puing-puing pesawat, 29 mayat, dan sejumlah besar senjata dan amunisi tertinggal. Mungkin seseorang akan lewat dan menemukan kejadian mengejutkan ini. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Chen Yuan. Melarikan diri, si iblis itu tidak tertangkap. Ketiga tentara bayaran yang telah melarikan diri hampir menangis kegembiraan. Terlalu mendebarkan. Terlalu menakutkan. Bukannya mereka belum pernah berada di medan perang, tetapi mereka belum pernah merasa begitu tak berdaya. Sebuah regu tentara bayaran yang terdiri lebih dari 30 orang, bersenjata lengkap dan dilengkapi dengan senjata berat, dibantai oleh 1 orang dan hampir musnah. Sial, ini sama sekali bukan level pertempuran. Bagaimana manusia bisa begitu bejat? Setan itu pasti terluka. Aku melihat darah di kakinya barusan. Dia pasti ditembak oleh kita. Apakah setan itu terluka? Kukira dia kebal. Karena dia terluka, itu berarti kita bisa membunuhnya. Mungkin jika kita terus bertahan, dia akan terbunuh oleh kita. Tetap setia pada ibumu. Tidakkah kau tahu betapa cepatnya dia dan betapa akuratnya tembakannya? Tetap di sana hanya jalan buntu. Jika dia tidak terluka, kita semua akan mati. Satu-satunya hal yang membuatku bersyukur adalah Sandera belum hilang, dan aku akhirnya bisa mendapatkan penjelasan dari markas besar. Hubungi markas besar dengan cepat, beritahu markas besar apa yang baru saja kita alami, dan minta mereka untuk segera mengirim seseorang untuk merespons. Baik, bos. Di atas kendaraan off-road. Mereka mengemudi sendiri, melakukan panggilan telepon sendiri, mengendalikan Lin Sutong sendiri, dan mengikat wanita itu dengan erat. Wanita ini tidak jujur, barusan dia lalai dan hampir membiarkannya lolos. Jangan membuat kesalahan lagi sekarang. Lin Sutong mendengarkan ketiga tentara bayaran itu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Untungnya, dia lulus ujian chat dalam bahasa Inggris dan hampir tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Ternyata Chen Yuan terluka. Kupikir dia tidak ingin menyelamatkanku, tapi ternyata tidak. Dia selalu berbicara kasar namun berhati lembut. Ini tidak pernah berubah sejak aku bertemu dengannya. Dia tidak mengucapkan kata-kata manis seperti bajingan, tetapi dia sering membuktikan dengan tindakannya bahwa dia lebih baik daripada siapapun. Chen Yuan, aku mencintaimu. Tidak peduli apakah kau akan memaafkanku atau tidak, tidak peduli berapa banyak wanita di sekitarmu, tidak peduli betapa tidak berperasaan kata-katamu kepadaku, aku tidak akan menyalahkanmu, karena aku tidak pantas. Tapi aku akan mencintaimu selamanya, sampai mati. Lin Sutong diam-diam terharu. Wanita menjalani hidup mereka untuk cinta. Apa arti hidup tanpa cinta? Dia, Lin Sutong, bisa hidup untuk Chen Yuan, atau mati untuk Chen Yuan. Saat ini, hatinya sangat teguh. Ding! Lin Sutong, target penjilat anjing, ditaklukkan oleh penampilan heroik tuan rumah yang berani dan tak terkalahkan, tergerak oleh perilakunya yang tanpa pamrih, dan berevolusi menjadi penjilat anjing terhebat. Karena penjilat anjing ini adalah penjilat anjing raksasa pertama atas nama tuan rumah akan diberi hadiah plus 50 poin penguatan. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 70. Menjilat anjing ekstrim, dapat mentolerir semua temperamen buruk host, tidak memiliki batasan, tidak memiliki prinsip, dan tidak memiliki akal sehat, memaafkan kesalahan host apapun, dan menemukan alasan yang baik untuk kesalahan host. Permintaan apapun yang diajukan oleh host akan dipenuhi tanpa syarat. Aku menghapusnya.
Chen Yuan sedang mengemudi ketika tiba-tiba notifikasi sistem terdengar di benaknya. Dia terkejut. Setelah 100 poin kesukaan sempurna, masih bisa berevolusi. Dan hadiahnya sangat luar biasa, 50 poin peningkatan diberikan sekaligus. Lin Sutong tampaknya telah membuka bidang baru menjilat anjing. Ini luar biasa. Dia pikir 100 poin kesukaan adalah batasnya. Memang benar bahwa skor sempurna 100 poin adalah batasnya, tetapi tidak ada batasan untuk menjilat anjing. Kita tidak pernah tahu seberapa jauh seseorang dapat menjilat. Begitulah. Pihak lain. Markas besar Dark Web. Setelah menerima telepon dari Heng, mereka tahu bahwa tim tentara bayaran itu telah diserang. Hampir musnah. Ini adalah tim tentara bayaran andalan yang dilengkapi dengan baik, dipersenjatai dengan senapan mesin, peluncur roket, granat, senapan mesin ringan, dan perlengkapan anti peluru lengkap. Di medan perang Afrika, mereka bisa membunuh 7 orang masuk dan 7 orang keluar. Hampir musnah oleh 1 orang sekarang. Apakah ini berlebihan? Suasana tiba-tiba menjadi sangat suram. Semua orang terdiam. Kekuatan pria Tiongkok ini telah melampaui ekspektasi kita. Pertama-tama, dia mampu mengunci lokasi tim tentara bayaran dengan akurat, dan mengemudikan helikopter untuk mengejar mereka ke gurun, yang menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui lokasi tim tentara bayaran tersebut. Hanya ada 2 alasan mengapa ini terjadi. Petik 2. Pertama, seseorang di tim tentara bayaran telah membelot dan telah dibeli, jadi dia membawa pelacak sinyal. Kedua, Chen Yuan memiliki satelit pribadi, atau dia dapat menggunakan satelit untuk melakukan pemindaian skala besar untuk menemukan sandera secara langsung. Dengan sumber daya keuangan yang ditunjukkan oleh Chen Yuan, tampaknya tidak terlalu aneh jika dia memiliki satelit pribadi. Tim tentara bayaran hampir musnah, dan hanya 3 yang selamat. Ketiganya telah melewati pemeriksaan ketat, dan mereka seharusnya bukan pengkhianat, jadi kemungkinan kedua lebih mungkin. Tentu saja, kami sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk ini, karena kami takut akan situasi khusus seperti ini, jadi ketika memindahkan sandera, kami melengkapi tim tentara bayaran andalan. Tim kecil ini bisa mengalahkan pasukan reguler yang terdiri dari 100 orang, tetapi tetap saja dimusnahkan oleh resimen itu. Ini menunjukkan bahwa kita masih meremehkan kekuatan orang Tiongkok ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan bazooka pun tidak bisa membunuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya menyinggung lawan yang begitu menakutkan? Satu-satunya kabar baik sekarang adalah sandera kita belum hilang, yang berarti kita masih berhak untuk memulai negosiasi. Chen Yuan juga terluka dalam pertempuran ini, yang menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Mungkin saja tembakan bazooka tidak cukup akurat, dan kekuatannya tidak cukup kuat. Jika diganti dengan rudal udara ke darat, atau jika dia sendiri berada di ruang sempit tanpa tempat untuk menghindar, dan tidak dapat memanfaatkan kecepatannya, 1 rudal saja sudah cukup untuk membunuhnya. Hipotesis Anda membutuhkan kondisi yang terlalu keras. Kondisinya memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk menciptakan peluang. Kudengar pria Tiongkok ini sangat bernafsu. Dia menyukai wanita-wanita cantik papan atas. Kau bilang jika kau mengirim wanita-wanita cantik papan atas untuk merayunya, dan kemudian ketika mereka berdua berhubungan intim, dia bisa menembakkan rudal. Tidak bisa bereaksi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Tampaknya program ini benar-benar bisa berhasil. Tetapi prioritas utama adalah mengirim orang untuk mengambil alih sandera. Mengetahui bahwa Chen Yuan akan menggunakan penguncian satelit, dia harus berhati-hati. Kesalahan yang sama tidak boleh terulang untuk kedua kalinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.